Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita yang ketiga, saya rasa ya. Uh, dan kemarin saya sempat memberikan tugas kepada kalian, gitu ya. Uh, Terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi hari ini agenda kita di sesi yang pertama, nanti teman-teman presentasi dulu, gitu ya, terkait dengan tugas yang kemarin. Sebenarnya itu tugas singkat saja gitu ya, hanya bagaimana teman-teman bisa memahami materi yang kemarin terkait dengan dasar-dasar dari integrated marketing communication. Oke. Okay. Untuk mengawali di sesi pertama, silahkan dari kelas A mungkin ada perwakilan yang ingin mempresentasikan tentang tugas minggu lalu. Silahkan. Dari kelompok A siapa? Wah, ini kenapa nih kok nggak ada yang ini? Dari kelas A, kelas Bisdik A. Oke. Coba kita mulai dari kelompok satu, Xiaomi. Siapa yang ngerjain Xiaomi? Saya Bu. Oke. Tuh, jadi saya tunjuk aja ya berarti ya, karena kalau disuruh ini eh, inisiatif nggak ada yang mau. Oke. Silakan Xiaomi bisa mempresentasikan sekilas mengenai hasil amatannya. Silakan. Bentar ya Bu, mau share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat nih Bu? Sudah terlihat. Silakan. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Terry dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Marcom Implementation Decision dan Key Features of IMC pada brand Xiaomi. Bisa di next. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Takia Taklibi dengan NIM 1710623 045. Selanjutnya ada Cesa Michael Omar dengan NIM 1710623 047. Selanjutnya ada Daniel Haposan Gultom dengan NIM 1710623 016. Selanjutnya ada Muhammad Arik Prihat Mojo dengan NIM 1710623 034.
Dan yang terakhir ada Akbar Nanda Faisal dengan NIM 17106230038. Bisa di next. Setelah perkenalan singkat barusan, kami akan langsung saja masuk ke presentasi kami. Baik, Bu, izin melanjutkan. Yang pertama adalah customer base dari brand Xiaomi sendiri. Jadi untuk customer base Xiaomi sendiri itu ada empat. Yang pertama ada tech savvy millennials dan juga Gen Z, yang dimana Xiaomi ini menarik perhatian dari kelompok usia muda yang menginginkan perangkat teknologi dengan spesifikasi yang tinggi, tetapi dengan harga yang terjangkau atau lebih murah gitu dibandingkan dengan brand lain gitu. Dan kelompok-kelompok ini tuh tech savvy millennials dan Gen Z ini biasanya mereka mencari inovasi teknologi tapi dengan budget seminimal mungkin. Jadi kalau bisa mereka dapat HP dengan spek bagus, kualitas yang bagus, performa yang oke, namun dengan budget yang lebih minimal dibandingkan dengan brand-brand lain. Terus yang kedua adalah price sensitivity customers. Ini hampir sama dengan sebelumnya, yaitu adalah pelanggan Xiaomi ini berasal dari segmen pasar yang sangat memperhatikan harga gitu. Jadi mereka pasti bakal memilih eh, produk yang punya performa yang bagus, kualitas yang bagus, tapi tetap dengan budget minimal atau yang lebih murah. Nah, konsumen ini nih ingin mendapatkan produk yang berkualitas, tapi ya bayarnya kembali lagi seperti yang saya papari sebelumnya, dengan harga yang jauh lebih minimal dibandingkan dengan brand-brand lain. Selanjutnya adalah pengguna smart home dan IoT enthusiast, yang dimana Xiaomi ini tidak hanya menawarkan smartphone, tapi juga menawarkan ekosistem produk rumah pintar atau Mi Home. Dan hal ini nih menarik konsumen yang ingin bangun rumah pintar dengan harga kompetitif atau terjangkau. Dan selanjutnya adalah komunitas fans Xiaomi atau juga bisa kita sebut Mi Fans, yang dimana Xiaomi ini memiliki basis pelanggan yang sangat loyal gitu, yang dikenal sebagai Mi Fans. Nah, mereka ini seringkali menjadi brand ambassador yang sukarela gitu mempromosikan produk Xiaomi kepada komunitas yang lebih luas di pasar. Nah, selanjutnya ada komunitas efektif Xiaomi ke konsumennya. Nah, untuk Xiaomi ini sangat fokus pada komunikasi dua arah dengan konsumennya, yaitu adalah yang pertama ada media sosial dan juga komunitas online, yang dimana Xiaomi memanfaatkan platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan juga sosial media lainnya untuk berkomunikasi langsung dengan para konsumennya. Selain itu, Xiaomi menciptakan komunitas online di global, di mana pengguna dapat berbagi pengalaman, tips, dan feedback langsung tentang produk. Terus yang kedua ini ada komunitas yang transparan, di mana Xiaomi ini seringkali menggunakan pendekatan transparansi dalam strategi komunikasinya, baik misalnya dalam mengumumkan harga, strategi, ataupun maupun peluncuran produk. Dan hal ini tuh ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen dan membuat mereka merasa lebih dekat dengan perusahaan atau merasa mereka tuh dihargai oleh perusahaan atau Xiaomi itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah peluncuran produk yang interaktif. Xiaomi ini sering mengadakan event peluncuran produk secara online maupun offline yang melibatkan konsumen dengan presentasi yang interaktif gitu. Dan ini membantu untuk membangun antisipasi dan excitement, terutama ketika ada flash sale atau ada penawaran-penawaran eksklusif dari Xiaomi. Terus yang selanjutnya adalah program loyalitas atau Mi Fans, yang dimana Xiaomi ini merawat komunitas penggemar setianya dengan acara-acara khusus seperti meet and greet. Terus ada juga peluncuran produk eksklusif untuk Mi Fans, dan juga mereka juga sering melakukan survei pengguna yang melibatkan konsumen dalam pengembangan produk baru gitu. Jadi kalau misalnya mereka ingin membuat produk baru, mereka nggak cuma eh, berpatok pada diri sendiri gitu. Mereka juga bakal ngadain survei, misalnya apa yang harus kira-kira kita upgrade, apa yang harus kita buat lebih efektif atau lebih efisien gitu. Jadi di sini masukan-masukan para Mi fans atau para fans dari Xiaomi itu sendiri juga sangat dihargai oleh Xiaomi gitu. Terus selanjutnya ada konten edukasi. Di sini Xiaomi juga menyediakan konten edukasi melalui berbagai platform dengan tentang cara menggunakan produk mereka secara optimal. Dan hal ini tuh dilakuin baik melalui artikel di situs web resmi, melalui video tutorial di YouTube, maupun melalui interaksi langsung di forum-forum komunitas yang udah Xiaomi punya atau Xiaomi bangun. Terus yang terakhir juga ada customer support yang responsif gitu. Jadi Xiaomi menawarkan layanan pelanggan yang lebih cepat dan juga responsif melalui saluran daring atau offline, saluran daring online maupun offline. Dan mereka ini juga memiliki pusat layanan fisik di berbagai negara untuk mendukung perbaikan dan juga perawatan produk-produk yang mereka rilis atau mereka buat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Jadi, Xiaomi punya harga yang terjangkau. Kolaborasi dan kemitraan yang dilakukan oleh Xiaomi dilakukan dengan berbagai influencer lokal dan internasional.
merupakan bagian penting dari pendekatan Xiaomi dengan Mi Fans, membantu mereka menembus pasar baru dan meningkatkan visibilitas merek. Pendekatan dengan Mi Fans yang berpusat pada pengguna juga menjadi ciri khas Xiaomi, di mana mereka secara aktif melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk, mengumpulkan umpan balik dan memasukkannya ke dalam produk-produk masa depan. Xiaomi juga mengadaptasi pemasarannya agar sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Misalnya di India, mereka bekerja sama dengan selebriti lokal dan pesan yang relevan secara budaya India untuk terhubung dengan konsumen. Menyesuaikan kampanye mereka agar lebih sesuai dengan audiens di setiap wilayah. Xiaomi juga beralih ke model online agar pendekatannya secara omnichannel, yaitu dengan membuka toko retail seperti Mi Home dan Mi Store yang bisa diakses secara online untuk menawarkan berbagai pengalaman berbelanja yang premium. Ekspansi yang dilakukan ke retail offline ini juga bisa dilakukan dan dapat memastikan mereka agar dapat menjangkau demografi yang lebih luas, melengkapi kehadiran mereka yang sudah kuat di ranah online. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah relasi bersama pelanggan, di mana Xiaomi berkolaborasi dengan influencer lokal dan pengecer untuk menembus pasar baru dan meningkatkan visibilitas merek mereka. Mereka juga mengutamakan umpan balik pelanggan atau customer feedback dalam pengembangan produk. Selain itu, Xiaomi menyesuaikan pemasaran dengan budaya lokal, seperti di India, dengan menggunakan selebriti setempat. Kini, Xiaomi mengadopsi pendekatan omnichannel dengan membuka toko fisik seperti Mi Home dan Mi Store, di mana dapat melengkapi penjualan online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Boleh di next? Boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah affect behavior, di mana affect behavior sendiri itu adalah affect-nya itu adalah perasaan yang timbul oleh seorang customer kalau behavior-nya adalah perilaku yang mengikuti perasaan tersebut, di mana dengan harga terjangkau Xiaomi akan menimbulkan efek konsumen merasa puas karena mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang murah, dan perilaku yang akan ditimbulkan adalah mereka cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan Xiaomi. Jadi mereka akan lebih membangun awareness Xiaomi kepada orang-orang lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah inovasi dan fitur canggih, di mana efeknya adalah konsumen merasa senang dengan fitur teknologi tinggi yang terjangkau, di mana perilaku yang akan ditimbulkan yaitu mereka sering upgrade dan merekomendasikan produk. Yang dimaksud upgrade adalah dengan adanya pengeluaran produk Xiaomi baru, mereka akan membeli produk tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah desain menarik, di mana efeknya adalah pengguna merasa bangga dengan desain produk modern dan elegan. Perilaku yang ditimbulkan adalah mereka lebih sering memamerkan produk dan berbagai pengalaman positif, seperti thread di Twitter atau lain-lainnya yang dapat menaikkan nama brand Xiaomi tersebut. Yang selanjutnya adalah ekosistem Xiaomi, di mana efeknya adalah konsumen merasa menjadi bagian dari komunitas teknologi yang terhubung, dan perilaku yang ditimbulkan adalah mereka cenderung membeli produk Xiaomi lainnya untuk pengalaman yang lebih konsisten. Yang terakhir adalah kepercayaan pada kualitas, di mana efeknya adalah ada yang puas, tapi ada juga yang ragu soal ketahanan produk, di mana perilaku yang ditimbulkan adalah konsumen bisa lebih berhati-hati sebelum membeli dan mencari ulasan terlebih dahulu. Secara umum, Xiaomi menciptakan emosi positif yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk loyal dan merekomendasikan produk Xiaomi tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah mixing elemen, di mana di sini adalah rencana implementasi untuk masing-masing elemen marketing atau 4P untuk Xiaomi. Yang pertama ada produk, di mana efeknya adalah menonjolkan inovasi teknologi seperti kamera AI, performa tinggi, dan desain elegan pada produk Xiaomi, di mana strateginya adalah membuat kampanye video yang menunjukkan keunggulan produk tersebut dan adanya demo produk tersebut. Untuk yang kedua adalah price, di mana efeknya adalah tekanan harga terjangkau dengan kualitas premium, di mana strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan
tagline seperti teknologi tinggi dan harga terjangkau, di mana guna untuk melakukan promosi diskon atau cashback saat melakukan peluncuran produk baru. Yang selanjutnya adalah place, di mana efeknya adalah buat pengalaman belanja yang nyaman baik online maupun offline, di mana strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat kemitraan dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan juga membuka lebih banyak store yang ada. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah promotion, di mana efeknya adalah fokus pada kampanye kreatif yang mendorong interaksi dan keterlibatan konsumen guna untuk menaikkan engagement dan interaksi yang ada pada produk Xiaomi tersebut, di mana strategi yang dapat dilakukan salah satunya adalah menggunakan iklan digital melalui Google Ads, Facebook, dan Instagram untuk menjangkau target audiens yang lebih luas, dan membuat konten interaktif seperti giveaway, quiz, atau tantangan media sosial dengan hadiah produk Xiaomi. Nah, untuk implementasi integrasi ada yang pertama adalah omni-channel. Pastikan komunikasi konsisten di seluruh saluran pemasaran dari media sosial, website, hingga toko fisik atau offline. Yang kedua adalah konten marketing. Fokus pada konten edukatif seperti tips dan trik menggunakan produk Xiaomi melalui blog, YouTube, dan forum komunitas Xiaomi. Dan yang terakhir adalah customer engagement, di mana melibatkan konsumen melalui program loyalitas atau komunitas pengguna Xiaomi. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana Xiaomi membangun sebuah pesan kepada para konsumennya. Xiaomi dikenal dengan strategi pemasaran yang sangat efektif, terutama dalam hal merancang pesan yang tepat sasaran. Beberapa hal yang menjadi ciri khas pesan-pesan Xiaomi adalah yang pertama itu adanya fokus pada inovasi dan teknologi. Xiaomi selalu menekankan inovasi dalam produknya, seperti kamera berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, baterai tahan lama, dan desain yang trendy. Pesan-pesan mereka selalu menyoroti fitur-fitur unggulan ini untuk menarik minat konsumen yang menginginkan teknologi terbaru tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Selanjutnya adanya menegaskan nilai tambah pada produk. Xiaomi tidak hanya menjual produk, tetapi juga pengalaman pengguna yang luar biasa. Pesan-pesan mereka seringkali menekankan nilai tambah yang didapatkan konsumen, seperti ekosistem produk yang terintegrasi, dukungan komunitas yang kuat, dan pembayaran perangkat lunak yang cepat. Selanjutnya, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Xiaomi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan, baik itu kalangan muda maupun orang tua yang baru mengenal smartphone. Dan yang terakhir, Xiaomi membangun citra merek yang muda dan energik. Xiaomi berhasil membangun citra merek yang muda, energik, dan dekat dengan konsumen. Hal ini bisa dilihat dalam pemilihan kata-kata, visual, dan influencer yang mereka gunakan dalam kampanye pemasarannya. Beberapa contoh pesan Xiaomi yaitu ada innovation for everyone, more than a smartphone, dan capture the moment. Bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan media oleh Xiaomi yang dipilih mereka untuk melakukan pemasaran. Yang pertama itu ada digital marketing. Digital marketing ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sosial media. Xiaomi sangat aktif di berbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, meluncurkan produk baru, dan menjalankan kampanye pemasaran yang kreatif. Yang kedua itu adanya SEO atau Search Engine Optimization, yaitu Xiaomi melakukan optimasi SEO pada website mereka agar mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi tentang produk mereka. Yang ketiga itu content marketing, yang dimana Xiaomi menghasilkan konten konten yang menarik dan informatif seperti tutorial, tips, dan ulasan produk untuk menarik minat konsumen dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada media tradisional, yang dimana yang pertama itu adanya televisi, melalui televisi. Xiaomi seringkali menggunakan iklan di TV untuk memperkenalkan produk baru kepada orang-orang yang masih menonton TV. Selanjutnya adanya media cetak. Xiaomi juga memanfaatkan media cetak seperti majalah dan surat kabar untuk menjangkau segmen pasar tertentu. Dan yang selanjutnya untuk media yang digunakan oleh Xiaomi itu adanya influencer marketing.
Xiaomi bekerja sama dengan influencer di berbagai bidang, seperti teknologi, gaya hidup, dan gaming, untuk mempromosikan produk mereka kepada pengikut mereka. Nah, alasan mengapa Xiaomi memilih media-media tersebut, yang pertama itu jangkauannya yang luas. Media digital memungkinkan Xiaomi menjangkau audiens yang sangat luas dan beragam. Yang kedua itu ada interaktivitas. Media sosial memungkinkan Xiaomi berinteraksi secara langsung dengan konsumen sehingga dapat membangun hubungan yang lebih kuat. Yang ketiga adanya segmentisasi. Xiaomi dapat menargetkan audiens yang sangat spesifik melalui berbagai platform digital. Yang keempat itu biaya yang efisien, yang dimana dibandingkan dengan media tradisional, media digital umumnya lebih terjangkau. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana Xiaomi meng-establishing momen. Yang pertama itu peluncuran produk secara bertahap dan melalui teaser kampanye melalui media sosial. Jadi saat Xiaomi ini mengeluarkan produk atau mempromosikan sebuah produk, dia itu akan mengeluarkannya secara bertahap. Jadi kayak teaser-teaser gitu biar Mi fans atau penonton dari Xiaomi itu eh, bisa lebih tertarik lagi dan engagementnya bakal naik karena bakal lebih penasaran lagi. Jadi dikasih teaser-teasernya tuh yang bertahap. Terus kedua adalah live streaming event pada saat launching produk baru. Jadi di beberapa media sosial Xiaomi itu akan melakukan live streaming event. Tujuannya sama untuk meningkatkan engagement dan biasanya dilakukan secara berkala sih. Jadi berkali-kali mereka akan live dan mereka akan ngasih promo di live itu. Jadi pelanggan Xiaomi juga lebih tertarik lagi untuk membeli produk Xiaomi. Selanjutnya ada program beta tester. Jadi pelanggan Xiaomi itu akan dikasih eh, fasilitas buat nyoba beta server atau beta tester itu kayak beberapa fitur Xiaomi yang akan dicoba. Jadi mereka bisa uji coba duluan sebelum nantinya Xiaomi akan mengeluarkan yang sebenarnya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan Touch Influencer. Tujuannya sama untuk menaikkan engagement juga, tapi melalui konten kreator yang yang sering membahas tentang teknologi seperti handphone ataupun laptop. Selanjutnya ada kampanye user generated kan content. Jadi mereka bisa melakukan kampanye juga lewat seperti hashtag-hashtag itu mereka bisa lakuin challenge atau bisa lakuin seperti lomba-lomba yang nantinya bisa menaikkan engagement dari Xiaomi itu sendiri. Terus melakukan flash sale dan pre-order eksklusif. Selanjutnya ada integrasi AI dan IoT dalam ekosistem produk seperti Xiao AI. Yang terakhir itu pembaruan software secara berkala dengan fitur inovatif. Jadi semakin lama dan di kala tertentu Xiaomi itu akan melakukan eh, pembaruan software yang tujuannya bikin pengguna Xiaomi ini lebih nyaman lagi dalam menggunakan HP Xiaomi. Jadi fiturnya ditambahin, makin inovatif, makin efektif, dan makin efisien juga. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh raise hand dan menanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok satu kelas A sudah mempresentasikan dengan baik gitu ya. Tampilannya baik, kemudian materi yang disampaikan juga eh, cukup komplit dari Xiaomi. Silakan ada yang mau menanggapi dari kelas B, silakan. Boleh di stop share dulu mungkin. Nah, oke silakan. Perlu ditunjuk juga. Ibu, saya mau bertanya sih, Bu. Oke, silakan. Hanum ya. Iya, tadi kan Oke, silakan Hanum. sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena not responding kalau misalnya saya on cam, Bu. Terus kan tadi dijelasin di Iya. PPT mixing elemen itu tadi ada 4PS ya. Nah, Xiaomi sendiri itu kira-kira ada nggak sih 7PS marketing mixnya kayak
tambahan people, physical attendance, dan prosesnya. Nah, kalau ada, kira-kira dari Xiaomi sendiri tuh gimana sih 7PS marketingnya? Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Hanum atas pertanyaannya. Silakan dari kelompok A siapa yang mau menjawab challenge dari Hanum? Baik, Bu, boleh izin menjawab? Silakan. Nah, untuk Seven Piece Marketing Mix sendiri, itu Xiaomi sendiri itu yang pertama tentu aja ada produk yang dimana yang seperti saya sebutkan tadi, Xiaomi itu menawarkan berbagai atau beragam produk elektronik dengan harga yang terjangkau. Kayak yang biasa kita temuin itu ada smartphone, terus ada smart home devices, terus ada wearables dan juga banyak aksesoris elektronik. Dan juga produk mereka itu dikenal karena menggabungkan teknologi inovatif dengan fitur-fitur yang premium, seperti kamera dengan kualitas yang tinggi dan juga desain yang elegan gitu. Xiaomi juga fokus pada pembaruan produk secara berkala itu. Jadi untuk mengikuti tren dan juga teknologi. Dan yang kedua itu Nah, adalah kalau ada people, price. physical evidence sama proses, ini kan uh, seven piece yang ditanya sama Hanum. Berarti ada tambahan 3P lainnya kan? Dari price, product, place, and promotion. Ada tambahan 3P lainnya. Nah, coba kalau dari sisi proses, physical evidence, sama apa namanya? Sama people, Bu. uh, ya, sama people. Nah, Ya. apa tambahannya dari Xiaomi? Untuk proses sendiri ya Bu ya, dari proses sendiri nih Xiaomi itu biasanya Mm-mm. difokuskan pada efisiensi dan juga inovasi. Jadi Xiaomi ini terus Mm. meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya tanpa Mm-mm. mengorbankan kualitas-kualitas dari produknya gitu. Karena kita tahu sendiri produknya itu terkenal lebih murah di pasaran gitu. Dan dalam hal penjualan itu mereka Oke. memanfaatkan proses distribusi yang lumayan cepat dan juga tepat waktu yang dimana melalui e-commerce gitu, terutama melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada gitu. Dan juga Xiaomi juga aktif dalam melakukan update perangkat lunak secara berkala yang dimana tujuannya tuh biasanya untuk meningkatkan performa produk yang udah diluncurin gitu. Jadi biar produk mereka tetap up to date dari OS, sistem, dan juga performanya tuh selalu ditingkatkan gitu dari sisi software. Terus buat physical evidence sendiri, mungkin bukti fisik bagi Xiaomi itu mencakup elemen-elemen seperti eh, desain toko fisik kali ya, dan juga pengemasan produk yang Ya, betul. bagus dan juga premium, namun minimalis gitu. Dan di sisi lain pun kalau kita lihat dari tampilan visual maupun website itu mereka tampilan itu menarik gitu untuk di websitenya. Jadi biasanya orang-orang yang nggak mau beli lewat e-commerce, mereka mau beli langsung di website Xiaomi itu akan dimudahkan melalui UI Xiaomi itu yang lebih gampang dilihat, gampang digunakan oleh orang awam gitu. Dan juga desain-desain toko mereka yang offline itu udah mengikuti brand-brand lain di mana tuh kelihatan modern, kelihatan berteknologi tinggi dan juga mencerminkan inovasi-inovasi dan kualitas yang ditawarkan oleh produk Xiaomi itu sendiri gitu. Kayak produk Samsung atau iPhone yang memang toko-toko offline itu desainnya bagus gitu, seperti kelihatan inovatif dan juga kelihatan berteknologi tinggi gitu. Dan juga untuk di packaging sendiri, Xiaomi itu biasanya menggunakan packaging yang elegan atau user friendly. Jadi itu juga kayaknya menjadi bagian dari strategi untuk memberikan kesan yang premium, kesan yang mewah untuk konsumen. Terus dari sisi people, Xiaomi itu memprioritaskan kualitas layanan pelanggan dengan biasanya menyediakan forum-forum komunitas pengguna yang seperti saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi mereka tuh udah punya aplikasi sendiri, udah punya website sendiri, udah punya memang tempatnya sendiri untuk komunitas Xiaomi sendiri untuk bisa berbagi tips dan juga hal-hal yang lain gitu. Dan juga mereka udah menyediakan dukungan teknis yang responsif yang dimana customer service-nya itu tersebar di seluruh Indonesia dan juga mereka bisa apa namanya bertanya secara online gitu jika misalnya memang produknya ada gangguan dan juga mereka juga eh, kalau nggak salah ada pelatihan juga kepada staff-staff atau penjual di mana untuk memahami produk Xiaomi itu sendiri gitu. Dan juga loyalitas karyawan dan pelanggan mungkin menjadi aset yang paling penting gitu bagi Xiaomi dalam menjaga reputasi merek dan juga memberikan pengalaman atau hal positif gitu kepada kepada konsumen atau pelanggan gitu. Karena kalau misalnya kita memberi kesan negatif kepada pelanggan, tentu ini akan menjadi hal yang buruk bagi Xiaomi gitu. Nanti di kemudian hari karena nanti takutnya pelanggannya nggak mau membeli produk Xiaomi lagi atau merasa mereka tidak dihargai oleh oleh Xiaomi sendiri. Mungkin
Kayaknya seperti itu, Bu, jawaban saya. Oke, terima kasih Arik udah jawabnya komplit banget gitu ya, merespon pertanyaan dari Hanum ya tadi ya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok satu dari kelas A. Baik, ini kita sudah ada di sesi yang pertama. Jadi kita sekarang lanjut ke materi ya. Terima kasih kelompok satu. Nanti minggu depan berarti harus ada dari kelas B dan C yang presentasi gitu ya. Oke, izin saya untuk share materi. Bentar ya. Hmm, Bentar, gimana ya? Oh, ini. Bentar ya, saya lagi ada problem buat share screen-nya.
Oke, mohon izin karena saya ganti device karena ternyata materi saya ada di device yang satunya. Saya cari-cari nggak nemu. Oke, saya sekarang mau share materi saya. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Dengar Ibu. Oke, oke. Kita ada di chapter 2 tentang kita akan ngejelasin tentang brand. Oke, ini adalah enhancing brand equity and accountability. Jadi terkait dengan segala sesuatu brand dan bagaimana kita memperhitungkan brand itu sebagai intangible asset kita. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika seorang marketing communication dia mengkomunikasikan sebuah brand, maka eh, dalam tujuan jangka pendeknya adalah kita akan meningkatkan brand image kita atau kesan orang terhadap brand kita, bagaimana kita bisa menyentuh sisi emosional dari pengguna layanan kita, pelanggan kita, kemudian brand ini juga punya identitas yang akhirnya nanti akan melekat di dalam pikiran atau benak seseorang, sehingga ketika pelanggan itu dihadapkan oleh berbagai pilihan opsi gitu ya, dengan begitu banyak brand yang ada, maka dia akan menjatuhkan pilihan pada satu brand tertentu. Nah, kenapa ada keputusan untuk memilih satu brand tertentu? Itu adalah karena upaya branding yang dilakukan itu sudah efektif, sehingga identitas brand, baik logo, kemudian packaging, ataupun segala atribut yang ada di dalam brand, itu terserap informasinya oleh pelanggan, sehingga mempengaruhi pemikirannya, pengambilan keputusannya. Ya, oke. Jadi agenda hari ini ada dua. Saya akan membicarakan tentang brand equity dan kemudian tentunya marketing communication accountability, gitu ya. Jadi untuk mengukur efektivitas dari sebuah program markom, gitu ya, dalam hal brand equity. Oke, sebelum kita ngomongin tentang brand equity, maka kita harus tahu dulu tentang konsep brandnya itu sendiri, gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan brand? Brand itu adalah bisa kita kategorikan sebagai nama, gitu ya. Kalau teman-teman, maka brandnya itu adalah nama, nama pemberian orang tua itu adalah brand kalian, gitu ya. Tapi ternyata cakupan brand tidak hanya sekedar nama yang disematkan oleh orang tua kalian untuk kalian, ya. Brand saya bukan cuma Terry, tapi ada yang lain dari itu, ya. Termasuk term, sign, symbol, design, or many combination of them, gitu ya, yang akhirnya merujuk pada kekhasan, keunikan yang dimiliki oleh, ya kalau orang berarti individu, kalau benda, barang, produk, ya berarti produk itu, gitu ya. Sehingga nanti secara tidak langsung brand itu yang melekat tidak hanya nama, misalkan keunikan orang tersebut, keunikan produk tersebut, gitu ya. Bahkan brand itu pada akhirnya juga, dia juga punya attitude, gitu ya, punya sikap, punya personality, gitu ya. Nah, semua yang melekat di dalam suatu produk itu yang kemudian memberikan identitas tertentu, memberikan pembeda bagi produk yang satu di antara produk yang lain, di antara orang yang satu dengan banyak orang lainnya, maka itu adalah brand. Oke, okay? Gitu ya. Ketika dia menjadi faktor pembeda, memberikan identitas khusus, spesifik, cuma dia yang punya, gitu ya, maka itu adalah brand. Oke, okay? Bisa dipahami ya. Kemudian dalam brand ini kita mengenal ada yang namanya brand equity, gitu ya. Di sisi kanan tuh ada brand equity is the goodwill that an established brand has built up over its existence, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa brand equity itu bisa kita kategorikan
sesuatu yang bisa kita kapitalisasi, ya. Maka brand equity adalah bagaimana cara pandang kita bahwa brand itu merupakan salah satu intangible asset, sesuatu kekayaan aset yang kita miliki yang tidak terlihat, tapi brand itu ada, ya. Karena kalau terlihat itu kan berarti misalkan produknya, gitu ya. Tapi brand itu lebih dari sekedar produknya saja, gitu ya. Tapi misalkan ceritanya, experience orang make brand itu, gitu ya, dan segala sesuatu yang lebih dari itu, gitu ya, kesan orang, semuanya itu adalah brand. Nggak cuman yang tangible saja, tapi yang intangible. So brand equity is the goodwill, ya, intangible asset that an established brand, gitu ya, pada suatu brand yang ada, gitu ya, dan bagaimana dia membangun brandnya itu, gitu ya, untuk sebuah eksistensi, supaya dia tetap ada, supaya orang tetap milih dia, supaya orang tetap terkesan, ya. Maka orang harus melakukan branding, upaya branding, karena dia mau build up brandnya, gitu ya. Maka kita kembalikan ketika ada istilah personal branding, gitu ya, maka kita harus senantiasa mengupgrade diri kita. Nah, begitupun juga brand kalau tertuju pada benda, pada produk, pada jasa, maka dia harus build up, ya. Supaya apa? Supaya eksistensinya terjaga. Jadi kalau teman-teman ingin uh, selalu dikenal, selalu dikenang, maka harus rebranding, gitu kan? Melakukan branding terus-menerus, gitu ya. Selalu ada hal-hal baru yang disampaikan, selalu memberi inspirasi bagi orang lain, misalkan seperti itu. Nah, begitupun brand, gitu ya. Oke, itu adalah brand equity. Maka cakupan kita adalah brand equity yang sebagaimana dijelaskan pada bagian kanan, ya. Oke. Nah, sekarang secara teoritikal dalam konsepnya brand equity model itu dikembangkan oleh Kevin Lane Keller tahun 93 awalnya, ya. Nah, kemudian di sini ada berawal dari brand knowledge. Brand knowledge gitu ya. Pengetahuan orang tentang brand. Nah, pengetahuan orang tentang brand itu dibagi dua. Ada brand awareness, ada brand image. Ya, kesadaran orang terhadap suatu brand itu adalah brand awareness. Ya, ketika orang notice, ngeh bahwa ada brand, itu adalah brand awareness. Kemudian brand image, kesan orang terhadap brand. Ya, jadi ini sebenarnya ada di dua konsep yang berbeda. Ya, tentang pengetahuan brand. Kalau brand awareness gitu ya, mengukurnya melalui dua hal, maka dimensinya ada dua, ada brand recognition dan brand recall. Ini juga sebuah tahapan, gitu ya. Sebuah brand, sebuah produk atau orang, gitu ya, dikatakan memiliki brand awareness, orang sadar bahwa dia ada, orang sadar bahwa brand tersebut ada atau eksis ketika orang mengenali brand tersebut atau brand recognition. Orang ngenalin brand itu. Biasanya caranya ketika kita mau menguji apakah brand kita dikenali atau tidak, itu misalkan kuesionernya kita ngasih logo gitu ya. Pernah ya ngelihat logo quiz ya? Pernah tahu ya? Nah, itu adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui brand recognition. Karena logo itu tidak menjelaskan satu kata penuh dan tidak menggambarkan produk tertentu. Tapi ketika disodorin logo, orang langsung ngeh bahwa itu merujuk pada brand tertentu gitu ya, maka ada brand recognition. Atau misalkan tiba-tiba dikasih tagline gitu ya, dan orang tahu tagline itu punyanya siapa. Maka tidaknya orang itu atau orang-orang publik itu mengenali brandnya. Ya, disodorin logo, disodorin tagline, moto, ada jingle iklan misalkan gitu ya, orang udah tahu gitu ya. Maka itu adalah brand recognition. Yang kedua, ada brand recall.
Oke, ketika orang-orang sudah mengetahui sebuah brand, gitu ya, brand A misalkan, gitu ya, kemudian kan dia disajikan dengan banyak pilihan brand lainnya. Nah, ketika orang tersebut masih mengingat brand tersebut di lain waktu, di waktu yang berbeda, di situasi yang berbeda, tapi dia masih mampu mengingat brand itu, maka itu disebut dengan brand recall. Oke, dan cara mengevaluasinya biasanya adalah ketika dikasih tahu satu brand, kemudian ada satu brand di antara banyak brand, gitu ya, yang ada, kemudian dites orangnya, misalkan industrinya fried chicken, misalkan kayak gitu ya, disodorin dengan banyak brand, kemudian ditutup brand yang banyak tadi, kemudian ditanya, fried chicken, brand apa yang dikenal, yang paling diketahui gitu ya. Kemudian dia menjawab satu brand tertentu, maka itu adalah kemampuan orang untuk merecall brand yang ada dalam ingatannya. Gitu ya. Jadi ternyata ketika dia sudah disodorin sama banyak brand, maka dia hanya mengingat satu brand ya. Nah, itu adalah disebut dengan brand recall. Oke. Maka ketika sebuah brand mampu dikenali dan mampu diingat pada situasi yang berbeda-beda, ya. Jadi zaman dulu pas SD misalkan taunya McD, sampai sekarang fried chicken taunya McD, berarti proses recall-nya berhasil. Ya, padahal kan selama zaman SD sampai zaman kuliah kan teman-teman kenal banyak merek fried chicken, tapi kenapa yang diingat cuma McD? Berarti proses brand recall-nya berhasil. Ya, oke. Nah, kemudian ada brand image gitu ya. Brand image itu adalah kesan, citra gitu ya terhadap citra suatu brand gitu ya. Jadi kalau tadi itu di brand awareness itu lebih kepada identitas yang tangible, yang terlihat gitu ya. Yang terlihat orang mengenali kayak tadi logo, tagline, jingle itu terlihat gitu ya. Nah, beda lagi dengan brand image. Brand image ini adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, sesuatu yang tidak terlihat gitu, tapi bisa dirasakan gitu ya. Jadi impact-nya itu kerasa. Jadi levelnya sudah lebih tinggi dibandingkan brand awareness gitu. Karena ukuran brand awareness kan sesuatu yang tangible. Tapi di brand image ini kita bagaimana bisa meningkatkan kesan orang terhadap citra merek yang kita sajikan. Ya. Maka di sini yang pertama yang menunjang brand image itu ada types of brand association. Bagaimana kita meningkatkan asosiasi merek ya. Nah, asosiasi merek itu didapat dari mana? Atau kita bisa strategikan melalui apa? Yang pertama adalah melalui atribut merek ya. Atribut merek ini di sini udah dijelasin ada harga ya. Orang pasti punya kesan tertentu terhadap misalkan Xiaomi. Orang punya kesan tertentu terhadap Samsung. Orang punya kesan tertentu terhadap iPhone gitu kan hanya karena melihat harganya. Oke. Citranya langsung tergambar gitu ya. Kemudian packaging. Orang tahu bahwa oh ini produknya eksklusif nih karena biasanya packagingnya beda kalau produk-produk yang eksklusif, ya. Maka orang akan punya penilaian tersendiri, punya kesan tersendiri atas citra yang disajikan tadi, ya. Oke. Nah, kemudian atribut bisa dibagi dua gitu ya, bisa yang tampak, bisa yang tampak dalam artian yang menempel gitu ya, yang ada di dalam core produknya. Jadi kalau misalkan produk related ini ada color, size, design, feature, itu kan ada di dalam produknya. Sama kalau misalkan atribut yang non product related kayak tadi price, packaging itu kan nggak di dalam core produknya. Tapi itu juga menunjang citra merek tersebut. Gitu ya. Jadi ketika kita mau menstrategikan untuk meningkatkan brand image, maka yang kita perhatikan bukan cuma core produknya, gitu ya.
Jangan mentang-mentang produknya udah bagus ya udah aja gitu ya. Tapi kita perlu perhatikan penunjangnya juga, packagingnya. Kalau kita mau kasih produk yang bagus gitu ya, maka kita kasih packaging yang bagus juga. Nah, sama kayak orang gitu ya. Orangnya udah bagus, udah cantik, udah cakep gitu ya. Kemudian udah menarik orangnya. Tapi ketika packagingnya nggak bagus, gitu ya, misalkan berbusananya tidak sopan, nggak menarik, maka cantik sama cakepnya kan jadi nggak kelihatan gitu kan. Walaupun dia sebenarnya cantik, cakep, pinter, soleh, soleha, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kan core-nya dia kan, inti dari produknya, inti dari orangnya. Nah, tapi packaging ternyata juga menentukan yang non-product related ya, supaya kita terlihat sama seperti core atau inti dari produknya, maka packagingnya juga harus menarik gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian brand association itu juga bisa dikonsepkan secara fungsional gitu ya, fungsi-fungsinya bisa memberikan manfaat apa saja sih gitu ya, fungsi-fungsinya. Kemudian secara simboliknya gitu ya. Kemudian ada eksperensialnya. Gitu. Jadi dalam hal benefit ini bisa memberikan fungsi fitur yang banyak gitu ya. Kemudian ada simbol-simbol yang menjelaskan tentang benefitnya gitu ya. Misalkan ada label halalnya gitu, misalkan produk ya. Ternyata dia ada daftar Depkesnya mungkin. Nah, itu ada simbol tuh, ada simbol, oh ada label halal. Oh ternyata dia teruji klinis. Oh botolnya ternyata layak gitu ya untuk jadi kemasan minuman. Ada simbol gitu yang menjelaskan eh, menjelaskan tentang kualitas ya, tentang fitur, tentang benefit tertentu. Nah, kemudian berikutnya benefit ini juga bisa diasosiasikan melalui experiential gitu ya. Jadi review orang, kalau sekarang kita ngomong digital kan review, rating gitu ya. Misalkan dia masuk di top brandnya nomor satu gitu. Jadi itu berarti terlihat experience orang terhadap produk tersebut baik. Nah, kemudian brand image juga bisa melalui tingkat keunikan, ya, tingkat keunikannya ada favorability, strength, and uniqueness, gitu ya. Itu juga menggambarkan sebuah asosiasi dari. Nah, konsep-konsep ini bisa distrategikan oleh teman-teman, gitu ya, untuk bisa meningkatkan brand equity, ya. Kayak tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok satu terkait dengan Xiaomi. Nah, Xiaomi menstrategikannya juga melalui hal-hal seperti ini. Ya. Oke, berikutnya tentang brand asset valuator, gitu ya. Ini ada beberapa pilar dari brand equity, ya, untuk bisa kita menghitungkan. Kita tadi sudah bersepakat, gitu ya, bahwa brand equity itu adalah intangible asset atau goodwill, gitu. Di mana bisa kita perhitungkan, gitu ya. Upaya branding yang kita lakukan itu bisa kita perhitungkan menjadi seberapa besar brand kita, ya. Yang pertama adalah dari segi diferensiasinya, gitu, atau derajat keunikannya. Semakin unik barang itu, semakin langka, semakin spesifik suatu barang, maka brand equity-nya tinggi, gitu ya. Brand asetnya tinggi. Nilai valuasi terhadap brand itu tinggi. Nah, yang kedua adalah tentang tingkat relevansinya, ya, relevansinya dengan permintaan, kebutuhan, gitu ya, dan bagaimana orang itu selalu terlibat dengan barang itu, dengan brand tersebut, ya. Jadi keterlibatan orang terhadap brand tersebut itu adalah semakin besar, maka brand asetnya semakin besar juga. Contohnya kalau sekarang adalah produk-produk digital. Ya, kalau produk-produk digital kan nggak ada orang yang dalam kehidupannya nggak involve dengan produk digital. Ya, maka berbagai produk digital memiliki valuasi brand aset yang tinggi. Ya,
aplikasi gitu ya. Semakin banyak pengguna aplikasi tersebut, semakin orang bergantung dengan aplikasi tersebut, contoh Google, maka brand aset valuasinya tinggi gitu ya. Karena siapa yang nggak pakai Google misalkan, dengan berbagai turunannya, atau misal Meta gitu dan sebagainya gitu ya. Banyak produk digital yang degree of involvement-nya tinggi orang, maka nilai valuasi dari brand asetnya tinggi. Kemudian esteem gitu ya. Bagaimana dia dinilai tinggi atau memiliki value yang dianggap punya value tinggi oleh eh, penggemarnya, penggunanya, loyalty-nya gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah esteem ya. Kemudian knowledge, degree of familiarity, sebagaimana dia populer ya. Seberapa populer brand ini, maka itu juga bisa menandakan bahwa valuasi dari brand asetnya tinggi ya. Oke, yang dimension of brand knowledge saya tadi udah jelasin. Oke, berikutnya adalah ini ya, brand awareness. Saya juga udah jelasin ya. Ini tentang level of brand awareness gitu ya. Jadi ada brand recognition gitu ya. Consumer can recognize gitu ya. Jadi bisa ngenalin dari ya kayak gini nih ya. Sepotong-sepotong simbol atau logo ketika bisa dikenali, maka dia punya level brand awareness yang baik di dalam level 1, level brand recognition. Nah, brand recall ada consumer can memorize, bisa nginget gitu ya. Oke, kemudian ini ada brand awareness pyramid, gitu ya. Jadi secara tingkatan brand itu dari mulai nggak dikenalin, kalau teman-teman meluncurkan satu brand tertentu, gitu, satu produk yang kita namakan A, misalkan gitu ya, itu kan unaware brand, brand itu nggak dikenali, ya. Sampai kita ada di tahap brand itu bisa dikenali. Nah, bagaimana caranya supaya brand kita bisa dikenali? Maka kalian harus menyematkan logo, misalkan. Logo itu punya color tertentu. Ya, maka gunakan color yang seragam pada berbagai konten yang ada. Oke, logonya warnanya sama. Nanti punya konten itu misalkan ada konten digital marketing atau apapun gitu ya, yang kira-kira kita lakukan secara repetitif, berulang-ulang gitu ya, maka kita menggunakan color yang sama, kita pakai font yang sama, kita pakai lekukan yang sama gitu ya. Misalkan ada curve tertentu, curving tertentu, nah kita pilih itu curvingnya sama gitu ya. Maka ketika konten itu disajikan secara berulang, berulang, berulang gitu ya, maka itu kita tanamkan ke benak gitu ya. Itu sampai orang itu mengingat bahwa logo itu milik kita ya. Jadi dari unaware brand ketika kita pertama launching produk, launching brand gitu ya, sampai bagaimana kita membuat orang mengenali brand kita. Di level pertama aja buat yang baru main gitu ya, yang baru launching produk itu nggak gampang. Ya nggak sih? Produk banyak. Kalian kalau ke toko online produk banyak. Tapi kalian sampai bisa mengenali satu merek tertentu di antara ratusan brand yang ada, kan nggak gampang kan? Karena tiap hari kita disuguhi iklan dari merek-merek lainnya. Dan kadang-kadang akhirnya belum sampai kita mampu menjadi atau sampai mencapai brand recognition, orang udah ganti ke brand lainnya karena dia lagi iklan juga ya. Jadi bisa dibayangkan naik ke level brand recognition itu nggak mudah. Gitu. Caranya kita bisa mencapai brand recognition ketika pelanggan Anda dihadapkan pada satu toko online yang memberikan berbagai layanan, contoh misal di Shopee, di Tokped, dan teman-teman tetap setia, tetap memilih brand yang sudah teman-teman kenali dibandingkan brand lain yang lagi promosi. Itu ya, cara menguji brand recognition. Ketika pelanggan Anda memilih
satu brand tertentu gitu ya, di antara banyak yang lagi promosi, maka sudah ada di level brand recognition. Oke. Dan di situasi yang berbeda, ketika masih merecall brand yang sama, maka sudah naik lagi peringkatnya jadi brand recall. Dan di situasi yang lebih panjang lagi, di jangka waktu yang lebih panjang lagi, ketika disajikan oleh banyak merek yang ada, yang tumbuh dan berkembang dan tetap setia dengan brand itu saja, maka ada di top of mind brand. Oke, nggak peduli. Itu yang saya minggu lalu cerita, gitu ya. Kalau orang udah top of mind brand, gitu ya, dia nggak peduli mau brand lain promosi apa lebih murah, ada diskon, ada apapun, dia nggak peduli. Dia cuma taunya kalau handphone iPhone, mau Samsung bisa dilipat, mau bisa apa, bisa itu, dia iPhone, ya, loyalis banget. Ya. Mau ada Lux, mau ada sabun Korea, mau ada Citra, dia tetap Lifebuoy yang bisa bunuh kuman cuman Lifebuoy. Oh, ya, gak ada yang lain. Itu top of mind. Mau bikin putih, nggak bikin putih, pokoknya dia cuman fokus sama sehat. Itu top of mind. Nggak bisa goyah dan dia imun, punya imunitas. Dengan promosi yang dilakukan oleh brand lain, dia udah imun, udah kebal. Gitu ya, itu top of mind. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke brand image. Gitu ya. Brand image itu adalah represent the association that are activated in memory when people think about a particular brand. Jadi ketika orang mengenali sebuah brand gitu ya, dia punya kesan tersendiri, dia punya pengalaman sendiri, dia punya penilaian sendiri. Ada image yang bisa dia capture dari sebuah brand yang disajikan. Nah, contohnya ini ya di sebelah kanan. Kalau kita udah ngelihat logo checklist, maka kita punya image tersendiri terhadap produk dengan brand checklist ini, Nike. Gitu ya. Kita punya kesan tersendiri gitu. Oh, produknya misalkan uh, stylish gitu ya. Produknya awet misalkan. Kualitasnya bagus, dipakai oleh tokoh-tokoh terkenal gitu ya. Jadi kalau pakai ini bawaannya jadi juara gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, itu ada kesan tersendiri yang dihadirkan oleh suatu brand gitu ya. Kemudian ada komponen of brand image gitu ya. Jadi ada tangible elements, ada intangible elements ya yang bisa disajikan oleh brand image. Tangible elements-nya adalah misalkan kita punya kesan tersendiri atas sebuah brand ketika kita melihat produk sold-nya. Banyak orang yang pakai ya, banyak orang yang beli nih. Kalau misalkan kalian di toko online pasti ngelihat nih sudah terjual berapa gitu kan. Wah, ini kalau banyak yang pakai berarti oke nih barang nih. Atau kalian mau pergi ke restoran gitu ya yang kalian masih nggak tahu ini restoran oke atau enggak, tapi kalian punya image tersendiri gitu ya, punya gambaran atau citra tersendiri terhadap sebuah restoran ketika restoran itu yang ngantri rame, gitu ya. Suka kan ngiklanin kan, makanya kenapa eh, viral marketing untuk nyajiin informasi bahwa restoran ini rame, ngantri, itu sering ditonjolkan dalam sebuah konten marketing. Karena dia mau naikin brand image. Itu adalah salah satu strategi branding. Ya, film lagi tayang terus orang ngelihat antri gimana setelah keluar dari bioskop, dia nangis-nangis atau dia happy atau apanya, ya, review dan segala macam. Review yang banyak kan artinya banyak yang beli. Review yang banyak banyak yang ngunjungin. Itu karena produk sold, ya. Kemudian ada retail outlet performance. Tuh. Tempatnya kece nih, cozy nih, keren gitu ya. Ada advertising
Itu adalah beberapa strategi yang bisa kita buat untuk kita melakukan upaya branding. Tujuannya untuk meningkatkan brand image, gitu ya. Ada marketing communication, kemudian kadang ada orang yang ngubah nama sama logonya lebih dikinikan gitu ya. Logo Bank BNI Mandiri, dulunya nggak gitu, sekarang jadi lebih begini karena dia membawa kesan baru gitu ya, kesan segar gitu. Sehingga BNI, BRI itu walaupun bank yang lama banget gitu ya, tapi bukan cuma milik ayah ibu kita, tapi dia berusaha memberikan logo yang baru, yang segar karena dia ingin konsumernya, nasabahnya nggak terhenti pada orang-orang tua, tapi juga pada anak-anak muda. Sehingga dia mengkinikan logonya dengan sesuatu yang lebih segar, warna yang lebih disukai anak-anak zaman sekarang, dengan logo yang lebih curving, banyak lekuknya, menunjukkan fleksibilitas gitu. Karena kalau garis-garis tegas menunjukkan kekakuan, nggak fleksibel, nggak agile, ya, maka dia menggunakan logo dengan curving yang shape yang lebih menunjukkan agility, flexibility sebagai bagian dari gaya hidupnya anak muda. Packaging, label, gitu ya, lebih disukai sama anak-anak zaman sekarang. Kemudian intangible elements-nya apa dari komponen brand image gitu ya. Contohnya ada corporate personalnya, ada corporate culture, melakukan CSR, ya. Ada apa? Bagaimana dia meningkatkan image-nya melalui upaya-upaya, tindakan-tindakan yang secara tidak langsung itu akan diserap informasinya oleh publik dan publik akan mengesankan hal positif tertentu tentang brand tersebut. Misalkan gitu ya. Ketika brandnya misalkan ada gempa bumi terus bikin charity, kita kan terkesan, wah brand ini ternyata empatinya tinggi ya, gitu. Sisi kemanusiaannya tinggi, ya. Kemudian corporate culture-nya bagus, gitu ya. Dia ternyata rajin bikin misalkan outing sama uh, karyawannya, dia mengayomi karyawannya, misalkan ya. Kita punya image tersendiri gitu, punya citra tersendiri yang kita gambarkan tentang brand itu. Oh, brand itu ternyata ngomong banget ya sama karyawannya. Bagus dia mengayomi karyawannya. Bagus dia berempati dengan sosial di sekitarnya, dengan lingkungan. Dia memperhatikan, dia walaupun punya pabrik, tapi dia mengontrol limbah pabriknya dengan baik, gitu ya. Dia memperhatikan masyarakat sekitar supaya tidak terimbas dari limbah pabriknya dia, nah, segala macam gitu ya. Kemudian pabrik itu misalkan dekat pedesaan, banyak truk masuk, tapi dia rajin untuk benerin jalan di situ. Dia ikut andil bikin jembatan misalkan, ya. Jadi eh, fasilitas itu nggak cuma difokuskan untuk pabriknya dia, tapi dia juga meningkatkan mobilitas dari penduduk di sekitar itu ikut merasakan fasilitasnya. Itu intangible elements dari bagaimana kita melakukan branding, khususnya pada image perusahaan atau image brand kita. Ya, oke. Berikutnya adalah the role of brand image in the concept of consumer perspective, gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan brand image, kemudian supaya perspektif konsumennya positif, baik, gitu ya. Nah, pertama adalah provide confidence regarding purchase decision, gitu ya. Jadi itu tadi, itu kita nonjolin review-review positif orang terhadap brand kita. Kita punya kepercayaan diri yang baik gitu ya, bahwa kita direview baik oleh orang, kita dinilai baik oleh orang. Karena review positif yang kita pamerin, yang kita sombongin, itu akan mempengaruhi purchase decision orang lain yang melihatnya, gitu ya. Maka iklan-iklan selalu yakin gitu ya, menyebutkan misalkan ini teruji klinis, ya, ini terbukti menjadi merek nomor 1. Gak ada yang orang itu iklannya kayak saya merek nomor 3 deh gitu, gak ada. Pasti
confidence levelnya harus tinggi kalau kita mau melakukan upaya branding. Ya. Jadi kita adalah merek nomor 1 di Asia misalkan. Kita adalah, nah itu statement confidence yang mempengaruhi purchase decision orang. Ya. Kemudian yang kedua adalah give assurance, memberikan jaminan. Kayak tadi, bahwa produk ini teruji klinis, bahwa produk ini bersertifikat halal, bahwa produk ini, layanan ini sudah memenuhi ISO, misalkan sudah terakreditasi ISO, bahwa universitas ini sudah terakreditasi unggul, itu give assurance gitu sehingga orang mau pilih kuliah di UNJ karena UNJ punya akreditasi unggul gitu ya, atau dia teruji klinis, atau dia dinyatakan produknya kualitas A misalnya. Kemudian reduce search time gitu ya, bagaimana kita mereduksi orang untuk punya peluang membandingkan dengan produk lainnya. Jadi upaya kita punya keunikan, ya. Jadi orang nggak punya kesempatan untuk membandingkan produk kita sama produk-produk yang lain. Kemudian provide psychological reinforcement and social acceptance, gitu ya. Jadi psychological contohnya misalkan harga, gitu kan. Harga tinggi itu mengasosiasikan barangnya berkualitas baik. Umumnya orang berasosiasi bahwa produk dengan harga yang tinggi itu adalah produk yang berkualitas baik. Itu mempengaruhi psikologis gitu ya. Produk yang tadi misalkan secara psikologis produk yang punya kemasan misalkan baik gitu ya, maka dia juga diasosiasikan sebagai produk yang terkini, yang paling baik dan seterusnya. Ya, jadi kita mainkan sisi emosional, sisi psychologicalnya, gitu ya, untuk dapat perspektif yang positif dari konsumen. Atau misalkan psychological juga bisa ketika kita misalkan menggandeng brand ambassador, gitu ya. Brand ambassador itu mensimbolkan secara tidak langsung kelas dari brand yang ada, gitu. Ketika kita memilih brand ambassador dengan kelas tertentu, gitu ya, misal aktris dengan kelas tertentu, maka kita akan mengasosiasikan bahwa produk itu memiliki kelas yang sama tingginya dengan brand ambassador yang dipilih. Nah, itu bermain dengan psikologis. Oke, berikutnya adalah tentang ini the role of brand image dari perspektif company, ya. Jadi ketika kita melakukan branding gitu ya, maka dalam artian kita sedang mengekstensi new product gitu ya. Kita sedang mengenalkan produk baru gitu. Jadi maka kita bisa melakukan brand atau produknya sama tapi ada image yang baru yang mau kita sajikan ya. Kemudian yang kedua adalah ability to charge higher price gitu. Jadi ketika dari perspektif perusahaan gitu ya, ketika kita melakukan brand image gitu ya, memungkinkan bahwa dengan kita mengganti logo, dengan kita memilih kemasan yang berbeda, yang tadinya misalkan kemasan plastik terus jadi kemasan beling gitu ya, dengan image tertentu atau asosiasi tertentu, maka memungkinkan kita sedang menaikkan level produk ini, value dari produk ini. Oh. Contoh ketika dulu mobil Toyota, saya nggak tahu deh kalian masih ngalamin Toyota Kijang atau enggak gitu ya. Dulu tuh Toyota Kijang itu kayak sampai kayak semua rumah itu punya mobil Toyota merek Kijang gitu ya. Kemudian bagaimana cara dia meningkatkan value dari Kijang, akhirnya muncullah ada Innova gitu ya. Dengan sajian figur yang berbeda gitu ya, maka akhirnya dia bisa upgrading price-nya dia jadi Innova. Misalkan kayak gitu. Atau kalau sekarang misalkan
Avanza itu kan ada di tadinya seri tertingginya apa gitu ya, kemudian sekarang dia launching yang merek tersendiri. Nah, itu adalah karena dia mau merebranding sehingga dia memunculkan higher price gitu ya, atau produk-produk yang tadi saya sebutkan, misalkan dari kemasan plastik dia ubah ke kemasan beling gitu ya, walaupun sebenarnya kontennya sama, substansinya sama, ketika dia ubah packagingnya gitu ya, maka memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan rebranding, dan dia di masa rebranding itu dia bisa mengangkat value reprice dari brandnya ya. Kemudian bisa juga branding itu untuk meningkatkan consumer loyalty, kemudian membangun positive word of mouth gitu ya, higher level channel power-nya lebih naik gitu ya, ability to attract quality employees-nya, kemudian dan berbagai hal lain yang memungkinkan meningkatkan rating dia atau review-nya ya. Jadi itu beberapa hal yang kalau dari perspektif perusahaan itu beberapa hal yang diuntungkan gitu ya, yang didapatkan gitu ya, benefitnya melalui branding. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang brand personality gitu ya. Saya sampaikan bahwa ternyata yang punya kepribadian, yang punya personality nggak cuma manusia, tapi brand itu juga secara tidak langsung gitu ya punya personality, dia punya attitude gitu ya, dia punya punya perilaku seperti kita ya. Maka brand itu selalu dikenalkan sebagai atau diasosiasikan dalam personality tertentu gitu ya. Misalkan kayak tadi Nike personality-nya seperti apa gitu ya. Umumnya dia dipakai oleh para apa ya, pemenang-pemenang atau tokoh-tokoh olahraga gitu ya. Misalkan Jordan tadi petenis gitu ya. Maka orang mengasosiasikan personality-nya Nike adalah kalau dia mau jadi seorang juara gitu ya, maka pantasnya adalah pakai Nike. Jadi ada personality tertentu yang mau kita berikan gitu ya. Sehingga ketika orang memilih brand itu mewakili personality-nya dia. Ya, maka secara general gitu ya atau secara umum ada 5 personality, 5 dimensi personality dari sebuah merek. Yang pertama adalah sincerity gitu ya. Maka sincerity di sini termasuk adalah authenticness gitu ya. Jadi apa ya, unikkan ke spesifikasi khusus gitu ya dari suatu produk itu bisa menjadi hal atau dimensi yang membangun si personality, brand personality ya. Kemudian yang kedua adalah excitement-nya. Bagaimana dia itu ya up to date, imajinatif gitu ya, memberikan inspirasi baru gitu ya buat orang lain. Kemudian itu tadi kompetens, itu tadi yang saya jelasin tentang Nike gitu ya. Seberapa kompetensnya sih brand ini gitu ya. Kemudian seberapa sophisticated gitu ya brand ini. Uh, Misalkan Hermes yang dikenal dengan produk mahalnya, misalkan itu kan dia memang mau memperkenalkan, dan nggak mungkin Hermes itu walaupun sebenarnya dia biaya produksinya nggak semahal itu, nggak mungkin dia akan turunin harga, dia akan main di harga segitu karena memang yang dijual adalah sophisticatednya ya. Kemudian rigidness-nya gitu ya, bahwa dia awet gitu, dia nyaman digunakan dan lain-lain. Itu adalah personality yang bisa kita gambarkan, yang kita bisa citrakan pada brand kita. Oke, berikutnya adalah tentang hubungan dari brand konsep, brand equity, dan brand loyalty. Yang pertama adalah ketika kita mau membangun strategi branding, maka kita harus punya brand konsep, ya. Nah, kita bikin dulu brandnya seperti apa. Create and communicate the brand to target market. Nah, yang pertama kan target market nih kuncinya. Target marketnya siapa? Gitu ya. Ketika target marketnya sudah kita tentukan, misalkan tadi Xiaomi contohnya gitu, kita tahu bahwa Xiaomi itu mainnya adalah di kelas
ekonomis gitu ya, gitu ya, di kelas ekonomis. Maka kita tahu target marketnya yang masih berhitung dengan harga adalah misalkan pelajar dan mahasiswa ya. Karena biasanya orang tua tuh ngasih buat anaknya ya levelnya di bawah yang orang tuanya punya. Ya, jadi biasanya katakanlah Xiaomi itu punyanya misalkan pelajar dan mahasiswa. Maka brandnya dibuat gitu ya, kita komunikasikan yang bisa menjadi daya tarik buat pelajar dan mahasiswa. Kita create dulu gitu ya, barangnya, handphonenya, fiturnya yang menjadi biasanya personality-nya dari penggunanya kayak gimana sih, maka handphone itu juga harus punya personality yang sama dengan penggunanya. Misalkan kalau pelajar dan mahasiswa itu sukanya ngegame, sukanya misal media sosial, sukanya kayak gitu, sukanya foto-foto misalkan, gitu. Maka HP ini gitu ya, Xiaomi harus menyajikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasarnya anak muda. Ya, bagaimana menyajikan sebuah produk yang hemat di kantong gitu ya, yang ekonomis, tapi nyaman dipakai untuk bersosial media, punya kualitas foto yang bagus di mana anak-anak muda akan upload fotonya di sosial media, nyaman apa namanya speknya untuk main game misalkan gitu ya. Jadi itu adalah brand konsepnya. Kemudian ada brand konsep manajemen, ini terkait dengan bagaimana nanti kita programkan ya. Kan tadi udah di-create tuh produknya gitu ya, di-create produknya, berusaha dikomunikasikan ke target market. Nah, kemudian program yang kita buat nantinya untuk mengkomunikasikannya seperti apa? Maka itu adalah di brand concept management yang menjadi tugasnya si marketing communication untuk bisa menganalisis gitu ya, menganalisis penggunaan anak muda terhadap Xiaomi itu seperti apa sih, dianalisis perilakunya gitu ya. Kemudian kita planningkan, kita buat perencanaannya seperti apa gitu ya. Nah, baru nanti akan jadi brand konsep. Brand konsep itu tadi ya, dilihat di sisi kanan teman-teman gitu ya. Brand konsep management itu terkait dengan functional needs, symbolic needs, experiential needs gitu ya. Jadi kalau tadi apa? Mengembangkan fitur. Kalau kita ngomongin kaitin sama Xiaomi berarti ngembangin fiturnya gitu ya, tampilan depannya, warna-warna yang mewakili anak muda seperti apa gitu ya. Apa sih preferensinya anak muda beli handphone itu kalau untuk Xiaomi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kita sajikan dalam brand concept management. Oke. Kemudian brand loyalty gitu ya. Nah, setelah itu baru brand loyalty, a consumer commitment to continue using or advocating brand. Nah, caranya baru berpikir gimana caranya supaya mereka loyal. Misalkan kita bikin program bisa tuker tambah. Xiaomi yang lama bisa dapetin Xiaomi seri baru gitu. Atau misalkan kadang malah ada yang boleh tukar merek apapun handphone yang ada dengan misalkan handphone yang kita lagi promo. Nah, itu adalah karena untuk meningkatkan brand. Ya. Oke, next adalah tentang strategi to enhancing brand equity. Jadi ini adalah beberapa cara untuk melakukan apa strategi meningkatkan brand equity. Yang pertama adalah misalkan contohnya dengan buat iklan gitu ya. Buat iklan ada creating appealing message, creative, attractive, believable, and memorable. Jadi ini adalah kunci ketika kita membuat sebuah konten gitu ya. Bagaimana konten itu nggak cuma sekedar ngejar kreativitasnya gitu ya. Kontennya bagus secara kreativitas, tapi juga punya atraktif gitu ya. Mungkin memainkan warna, ada modelnya mungkin gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyajikan sebuah informasi yang terpercaya, believable, ya, gitu ya. Jadi nggak juga kita jualan kayak kecap nomor satu, tapi misalkan nggak terbukti gitu ya, halu banget gitu. Tapi juga kita pastikan informasinya believable, trustable, gitu ya. Dan iklan itu mudah diingat. Misalkan jingle iklannya enak didengar gitu. Jadi orang ketika dengar sounds of advertisingnya keinget terus gitu ya. Suasananya mungkin apa sesuatu hal yang memorable gitu ya. Misalkan kayak Oreo, sampai kapanpun orang akan ingat gitu ya tentang diputer, dicelup gitu ya.
itu orang akan ingat terus itu. Ya. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang leverage. Sorry. Berikutnya adalah tentang leveraging gitu ya, leveraging dari brand, bagaimana kita caranya mengekstensi brand yang kita punya gitu ya, melebarkan si brand ini, leveraging brandnya ya. Maka kita harus terkoneksi dengan banyak pihak untuk bisa meleverage brand kita gitu. Di sini leveragingnya bisa ke brand lainnya gitu ya. Misalkan kita melakukan co-branding, ya kita bisa bekerja sama dengan brand lain yang sekiranya saling mendukung, gitu ya. Misalkan contoh Mandiri kerjasama, Bank Mandiri kerjasama sama Visa gitu ya. Jadi Mandiri nggak cuman bisa digunakan di dalam negeri saja, tapi ketika teman-teman punya kartu kredit Mandiri atau kartu debit Mandiri, maka itu juga bisa digunakan ketika jalan-jalan di luar negeri karena jaringan Visa atau misalkan jaringan lainnya itu misal American Express, Visa itu bisa digunakan di negara manapun. Nah, itu adalah co-branding. Atau misalkan brand ini bisa kerjasama dengan event lain gitu ya, untuk misalkan jadi sponsor misalkan. Kemudian bisa ada merekrut misalkan influencer, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan untuk meleverage brand kita. Ya, contoh-contohnya gitu ya. Jadi ada co-branding, jadi misalkan ATM bank apa gitu, kemudian dia kerjasama sama American Express, sama Visa, sama Master, misalkan supaya dia bisa digunakan di luar negeri. Kemudian ini misalkan gitu ya, Aqua, gitu, kemudian memilih Raisa jadi brand ambasadornya, itu juga untuk dia leverage brandnya dia. Kemudian di sini juga leveraging bisa connecting with place gitu ya. Kayak ini ada Hermes Paris. Orang tahu oh Paris kota mode gitu. Berarti kita punya asosiasi bahwa Hermes itu brandnya ya menjadi trendsetter gitu ya secara internasional. Banyak model-model terkenal pakai, orang-orang terkenal dan orang hebat pakai, tokoh-tokoh pakai. Ada connection with people, connection with place, gitu ya, connection with things, gitu ya. Misalkan contohnya ini, gitu, ada World Cup, siapa aja yang jadi sponsor di sana. Nah, ini adalah cara-cara perusahaan bisa meleverage brand ya, sehingga uh, dia makin dikenal oleh penggunanya gitu dan orangnya yang lebih luas lagi. Kemudian berikutnya adalah karakteristik dari world class brand gitu ya. Jadi brand yang kira-kira kita bisa bayangin bahwa dia akan tumbuh dan berkembang secara baik dan berkelanjutan adalah ketika brand tersebut bisa memberikan persentase keuntungan bagi perusahaan. Ya, tentu saja ketika dia mendatangkan profit bagi perusahaannya, brand itu maka punya kecenderungan dia akan punya apa tumbuh secara jangka panjang. Brand itu akan berkelanjutan. Kemudian ketika dia bisa menginfluence customer demand, gitu ya. Jadi brand ini terus ada di hatinya penggunanya, di hati konsumennya, ya. Selalu menjadi kebutuhan konsumennya. Dan ini harus hati-hati gitu ya, karena apa ya tren itu bergulir terus gitu ya. Jadi sangat dinamis kondisi pasar. Kadang-kadang orang itu di poin yang kedua ini orang-orang itu suka ignore gitu ya, merasa bahwa brandnya itu masih disukai oleh penggemarnya, penggunanya, konsumennya. Nah, tiba-tiba karena keenakan dan sejauh ini mendatangkan revenue yang cukup baik buat perusahaan,
maka dia tutup mata dan tutup telinga tentang berbagai hal yang terjadi di luaran, ya. Yang kadang suka kaget kalau tiba-tiba trennya bergeser, ya. Yang tadinya produk kita atau brand kita paling diinginkan oleh konsumen, nggak taunya ada produk lain yang tiba-tiba bisa menggeser, gitu ya, brand yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini influencing customer demand ini harus secara repetitif, secara berulang, gitu ya, harus ditingkatkan, gitu ya. Nah, ini biasanya contohnya dengan inovasi, gitu ya. Jadi kita nggak boleh keenakan dengan brand yang kita punya, merasa paling diinginkan, terus kita nggak melakukan inovasi, gitu ya. Karena dengan mudahnya ketika ada brand lain menyajikan sesuatu yang lebih bisa menjadi atau memenuhi customer demand, maka ya secara serentak, gitu ya, customer itu akan berpindah ke brand yang baru tadi. Gitu. Jadi mesti hati-hati, gitu ya, setiap brand untuk senantiasa melakukan inovasi, gitu ya, dan memperhatikan kemungkinan pergeseran tren, dan kita harus bersiap-siap. Kalau bisa malah kita jadi trendsetter, gitu ya, menciptakan tren itu, gitu, dibandingkan kita mengikuti tren yang secara dinamis bisa berubah kapan dia mau, gitu. Yang berikutnya adalah the ability of brand to secure continued customer demand as a result of brand loyalty and repurchase likelihood, gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat orang mau beli, beli, beli dan beli terus, gitu, ke brand kita, gitu ya. Maka kita ciptakan program-program yang bisa mengikat dia dan menggiring dia untuk loyal, gitu ya, ke brand kita. Itu yang berulang kali saya jelaskan bagaimana tugas dari marketing communication untuk bikin loyalty program. Oke, berikutnya adalah tentang achieving Marcom accountability, yaitu ini tugasnya si Marcom, gitu ya. Ya tentunya return on marketing investment. Kalau kita udah berbuat berbagai konten, kita udah bikin iklan, udah bikin promo macam-macam, tentunya yang diharapkan perusahaan adalah penjualannya meningkat. Udah pasti yang ditagih itu, gitu ya. Bisa dikatakan strategi Markom yang kita buat itu berhasil efektif kalau secara jangka panjang meningkatkan penjualan, ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Ada financial report yang mendukung, gitu ya, bahwa penjualan meningkat. Misalkan setelah kita launching program ini penjualan meningkat, ya. Nah, setelah misalkan kita promo ada fitur baru ini penjualan meningkat. Ada return on marketing investment dan ada financial report yang merujuk bahwa program yang kita buat, aktivitas marketing communication yang kita buat itu berdampak positif terhadap penjualan, ya. Oke, kemudian choosing a metric, specific measurement, amount of viewers, sales, volume, purchase or repurchase-nya, advocate-nya kelihatan, ya. Oke. Nah, berikutnya berarti seperti biasa, gitu, ada tugas yang harus dipresentasikan oleh teman-teman, gitu ya, terkait dengan topik ini. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, gitu ya. Masih sama, gitu ya, brand yang dipilih sebelumnya, biar nggak pilih-pilih brand lagi, gitu ya. Dicoba dianalisis, gitu ya, bagaimana efektif nggak markomnya, gitu ya. Kira-kira proses branding apa sih yang udah dilakukan, kemudian bagaimana analisis capaiannya terhadap penjualan. Ya, jadi kalau misalkan tadi sudah ada Xiaomi, gitu ya, mungkin ditelusuri lagi, diobservasi lagi ketika Xiaomi misalkan kapan meluncurkan seri apanya Xiaomi, gitu ya, misalkan kapan meluncurkan, terus dia ada program marketing communication apa, gitu, yang terkait dengan peluncuran seri Xiaomi itu, gitu ya, kemudian apa dampaknya terhadap penjualan, nah gitu ya. Oke. Nah, tentunya yang presentasi minggu depan bukan Xiaomi lagi, gitu ya, tapi Xiaomi tetap harus ngerjain ini. Tapi nanti ada kelompok lainnya yang akan mempresentasikan terkait. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan hari ini. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas?
Silakan, Ibu izin bertanya, Bu. silakan. Untuk presentasinya berarti apakah masih sama, Bu? Menggunakan presentasi PPT yang minggu kemarin atau nanti kita bikin baru lagi untuk topik discussion yang ini? Dilanjutin aja, tapi presentasinya cukup yang section ini aja. Oke, karena Oh, berarti mereknya kan nggak brandnya berubah sama ya. juga ya, Bu? Kenapa? Baik, Bu. Brandnya Mereknya nggak berarti usah tidak berubah kan berubah. ya, Bu? Jadi kalian kan udah punya datanya. Mana-mana yang nanti kalian highlight untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan topik kita di hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lainnya lagi? Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan selamat mengerjakan tugasnya gitu ya. Seperti biasa, eh, kita apa namanya, karena 3 SKS maka kalian harus diberikan beban 1 SKS untuk berdiskusi gitu ya, untuk bisa menyerap informasi yang saya berikan, materi yang saya sampaikan, dan melalui proses diskusi ini saya harapkan kalian bisa lebih memahami materi ini dan tahu ketika diterapkan di dalam case brand tertentu bagaimana kalian harus menyikapi atau bagaimana menerapkan materi yang saya sampaikan. Ya, oke, kalau begitu karena waktunya sudah lewat malahan ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya pada kelas saya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.